Perkenalkan, nama saya Rafael Darmanis Silalai dengan NIM 42325049. Saya akan menjelaskan tentang rekayasa perancangan perangkat lunak. Di sini ada activity diagram dan sequence diagram. Referensi yang saya ambil dari Roger X. Pressman, Software Engineering a Practitioner Approach. Tujuan pembahasan: menjelaskan pengertian activity diagram, menjelaskan pengertian sequence diagram, mengetahui fungsi masing-masing diagram, menampilkan contoh activity diagram dan sequence diagram. Pengertian activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau workflow dalam sistem perangkat lunak, termasuk urutan aktivitas, percabangan, keputusan, dan kondisi paralel. Menurut Pressman, activity diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur proses dari sebuah case, memahami perilaku sistem secara dinamis. Fungsi activity diagram menggambarkan alur proses sistem secara detail, menunjukkan keputusan atau decision dalam sistem, membantu analisis kebutuhan sistem, digunakan pada tahap requirements modeling. Contoh activity diagram. Terdapat contoh activity diagram di kanan sini. Studi kasusnya proses login user, dimulai dari user memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi. Jika valid, maka user dapat masuk ke dashboard. Jika tidak valid, user tidak dapat tampil pesan error. Selesai. Kedua, contoh activity diagram kedua, studi kasus pemesanan tiket online. User memilih jadwal, user mengisi data pemesanan, sistem memproses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, user dapat mendapatkan tiket yang diterbitkan. Jika gagal, user harus memulai pembayaran. Contoh activity diagram ketiga, studi kasus pengajuan cuti karyawan. Karyawan mengajukan cuti, sistem meneruskan ke atasan menyetujui atau menolak. Lalu sistem memberi notifikasi ke karyawan. Pengertian yang kedua adalah pengertian sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Menurut Pressman, sequence diagram menunjukkan bagaimana objek berkomunikasi melalui pesan. Fokus pada urutan eksekusi proses. Fungsi sequence diagram menjelaskan komunikasi antara objek, memvisualisasikan proses sistem secara detail, membantu perencanaan sistem berbasis objek digunakan pada tahap desain sistem. Contoh sequence diagram yang pertama, studi kasus login sistem. Objeknya user, form login, sistem, database, dan urutannya adalah user memasukkan data login, form mengirim data ke sistem memvalidasi ke database mengirim hasil, sistem menampilkan hasil ke user. Contoh sequence diagram kedua, studi kasus transaksi pembayaran. Objeknya adalah user, aplikasi, payment gateway, bank. Urutannya adalah user melakukan pembayaran, aplikasi mengirim request, gateway memverifikasi ke bank mengkonfirmasi pembayaran, status dikirim ke user. Contoh sequence diagram ketiga adalah studi kasus sistem chat. Objeknya ada pengirim, aplikasi chat, server, penerima. Urutannya adalah pengirim mengirim pesan, aplikasi mengirim ke server meneruskan ke penerima menerima pesan. Activity diagram dari UAS, login dan melihat buku terbaru. Activity diagram login terletak pada nomor ketiga. Diagram ini menggunakan swim lane, user dan sistem untuk menunjukkan alur masuk ke aplikasi, lengkap dengan pengecekan kondisi apakah data login benar atau salah. Kedua, activity meminjam buku. Activity diagram melihat buku terbaru juga berada di gambar ketiga bagian bawah, yang menunjukkan langkah singkat user mengakses menu buku terbaru hingga sistem menampilkan 10 daftar buku teratas. Activity sequence diagram UAS login. Activity diagram meminjam buku terletak di gambar pertama bagian atas, menjelaskan logika pemilihan buku dan user pengecekan ketersediaan oleh sistem sebelum bukti peminjaman diterbitkan. Melihat buku terbaru. Sequence diagram login berada di lembar pertama bagian bawah. Diagram ini merinci komunikasi antara user, view, login, controller, login,
dan model login yang stereo besar. 3. Sequence diagram melihat buku terbaru. Meminjam buku. 2. Diagram terakhir berada di lembar kedua. Melihat buku terbaru. Interaksi teknis untuk mengambil data 10 buku dari tabel. Meminjam buku. Interaksi antara objek untuk memvalidasi stok buku dan menampilkan pesan buku sedang dipinjam jika stok kosong. Perbedaan activity versus sequence diagram. Activity diagram fokus alur proses, menjawab apa saja aktivitas yang terjadi, cocok untuk proses bisnis dan use case. Sequence diagram fokus interaksi objek, menjawab siapa yang berinteraksi dengan siapa yang dengan urutannya, cocok untuk desain sistem dan implementasi. Hubungan dengan RPPL. Dalam rekayasa perangkat lunak, activity diagram membantu analisis kebutuhan. Sequence diagram membantu perancangan sistem. Digunakan sebelum tahap coding, mengurangi kesalahan implementasi. Referensi yang saya ambil dari Pressman RS 2010, Software Engineering Applications Approach to 7th Edition, MC Graw Hill Education. Thank you. Anjing siap babi.